Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah di tengah kesibukan bersama kita Bu Erna. Sudah cukup lama ini mengawal Huntara. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan dan semangat pagi Pak Hamidan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu Erna. Huntara, bagaimana acaranya nanti Bu? Iya. Selasa 18 Juli 2023 pukul 15.30 yang akan diresmikan oleh Ibu PJ Bupati Cilacap. Resmian Huntara karena sudah ditempati oleh 22 kakak. Oh, 22? Ya, semuanya 24 kakak, tetapi yang 2 kakak kerja di Aceh, yang 1 di Jakarta. Tetapi untuk barang-barang sudah kami pindahkan, jadi 24 sudah pindah, namun untuk kakaknya 22. Setelah pengundian pita, nanti Ibu ada penandatanganan prasasti sebagai bukti untuk telah dibangunnya Huntara di sini, karena itu Huntara dibangun dengan dana APBD 2022. Lalu setelah pengundian pita ada bantuan-bantuan nanti dari PMI, dari Pertamina, dari BPBD, dari Dinsos, dan nanti juga dialog dengan warga masyarakat yang terdampak, tentunya warga masyarakat yang menempati Huntara. Seperti itu Pak Hamidan. Termasuk dari Basnas. Oh iya, Basnas terima kasih, kami sudah dibantu banyak oleh Basnas. Ada 1 unit musola, ada Al-Quran, sudah kita manfaatkan. Kita juga kalau sholat di musola yang dibuat oleh Basnas, warga sekitar juga sudah, kemudian sudah ada imamnya juga di sana. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat dan berkah. Amin, amin. Itu bagian dari manfaat. Ya, sangat bermanfaat. Zakat, insyaallah. Bu Erna, ini sedikit mengungkap sejarah atau cerita panjang tentang Huntara ini sampai ada, dan sebenarnya musibahnya bagaimana. Mungkin bisa diceritakan. 24 atau 25 orang yang terkena bencana di mana, dan kemudian bagaimana itu sampai kemudian berkesimpulan membuat Huntara. Jadi begini Pak Hamidan, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 di Dusun Pager Gunung itu ada gerakan tanah yang diakibatkan disebabkan karena hujan deras. Jadi begitu hujan deras ada gerakan tanah, karena di Dusun Pager Gunung itu ada mahkotanya. Gerakan tanah itu yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah RT 03 RW 01 di Dusun Pager Gunung itu, yang kemudian di situ ternyata ada penduduk yang terdiri dari 24 kakak. Karena saat itu gerakan tanahnya semakin kencang dan menyebabkan rumah itu retak-retak, sehingga mereka kita ungsikan. Nah, setelah mereka diungsikan, kita melakukan atau memohon kepada PVMBG Bandung untuk melakukan kajian, mengkaji apakah di Dusun Pager Gunung Desa Karanggintung itu yang terjadi gerakan tanah berbahaya atau tidak, kemudian apa yang harus kami lakukan. Alhamdulillah BPBD bersurat kepada PVMBG Bandung dan dilakukan kajian oleh PVMBG yang hasilnya harus direlokasi. Untuk itu kami matur mengajukan surat kepada Bupati bahwa mendasari hasil kajian PVMBG Bandung, warga masyarakat yang terdiri dari 24 kakak harus direlokasi. Alhamdulillah kami dapat alokasi dana dari APBD, yaitu untuk pembangunan Huntara, hunian sementara, yang mana pembangunan itu ada 24 unit, itu dengan alokasi APBD kurang lebihnya 509.500. Nah, karena kita membangunnya Huntara
dengan inovasi baru, yang mana Huntara itu walaupun hunian sementara, tetapi kami ingin memperlakukan mereka dengan setidaknya ketika direlokasi ada kenyamanan. Kita juga harus memikirkan kenyamanan mereka untuk bertempat tinggal. Tidak hanya sekedar didirikan untuk tidur, bukan itu. Kenyamanan, kemudian keamanan, sehingga kita buat inovasi baru dengan model segitiga, limas. Ya, itu yang saya ingin tanyakan. Ada filosofi apa ini kok sampai jadi bentuknya ini di belakang kita ini kelihatan. Itu jadi itu filosofinya begini, barangkali filosofinya begini. Waktu itu dulu-dulunya kita itu sebetulnya mau menyelenggarakan mengantar 4 orang PNS di BPBD itu purna tugas. Kami melakukannya di tempat objek wisata Rengganis, Kedung Reja. Nah, di Rengganis Kedung Reja itu ada beberapa tempat untuk istirahat yang bentuknya linmas. Itu adalah idenya Bapak Dr. Andes Wijonardi MM, mantan Kalak BPBD, yang kemudian terinspirasi pembangunannya seperti itu. Nah, kemudian kami paparkan bersama dengan TAPD Kabupaten Cilacap, alhamdulillah disetujui. Nah, muncullah pembangunan Huntara yang cukup bagus. Ini inovasi baru, satu-satunya di Indonesia Huntara yang baik, yang bagus. Nah, karena ini kedap suara, jadi itu materi utama dari apa, Bu? Itu dari jaringan, tetapi yang dicap dengan kedap suara. Jadi itu kalau ada hujan tidak terdengar kencang, tidak. Kemudian itu juga itu yang tempat saya pikirkan. Ini ketika hujan itu gimana ini di dalam apa, berisik apa enggak itu? Alhamdulillah tidak. Ada itu kedap suara. Dan panasnya juga tidak, karena beberapa hari yang lalu kami mencoba, kami kebetulan sering ke sini, itu akan dipindahkan, kami sering, alhamdulillah juga tidak panas. Tidak harus pakai kipas dan AC tidak, gitu ya? Sejuk alhamdulillah. Sejuk ya, karena di atas. Nah, kemudian berdirilah ini dari dana APBD, namun hanya bisa berdiri rangka. Jadi hanya berdiri rangka karena bahannya cukup mahal. Jadi bajaringannya itu cukup mahal, sehingga hanya berdiri rangka. Lalu bagaimana kok bisa utuh seperti ini? Alhamdulillah, kolaborasi. Kita punya Basnas, kita punya Pertamina, jadi CSR-nya itu luar biasa. Cilacap, sangat-sangat antusias, sangat-sangat quick respon. Kita punya SBI, kita punya Indonesia Power, ada Bank Gunung Slamet, ada PMI, banyak yang membantu. Kemudian ada BBWS Citandui, kemudian ada Perkinta, PUPR, dan semuanya kita melakukan kolaborasi, kita bersinergi. Dengan peran masing-masing. Kenapa kita itu melakukan kolaborasi? Karena kita mengedepankan pentahelik. Jadi kebencanaan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, tidak. Tapi ada unsur pemerintah, kemudian dunia usaha atau CSR, pengusaha, kemudian masyarakat, lalu ada akademisi, ada media. Jadi kita saling berkolaborasi dengan relawan-relawan kebencanaan. Ada relawan MDMC, MTA, Tagana, Siaga Peduli yang sudah membuatkan sumur, Basnas sudah membuatkan musola dan isinya, kemudian ada dari Indonesia Power ada bantuan karpet, kemudian ada material-material, itu bantuan semua. Alhamdulillah kami dibantu oleh beberapa CSR. Nah, memang dari Basnas tidak hanya musola, di beberapa juga kita bantu, tapi kita berharap musola ini menjadi bagian dari beliau-beliau yang bertempat menjadi lebih berkah. Amin. Kemudian di Huntara ini kita bangunkan musola, dan alhamdulillah sudah dimanfaatkan ya Bu ya. Sudah dan saya juga sering
berjamaah di situ. Alhamdulillah. Iya. Ya, kebencanaan di Cilacap bagaimana ini? Iya, kalau di Cilacap itu semua bencana ada. Jadi memang rentan bencana, bisa dikatakan sebagai laboratorium bencana. Yang tidak ada hanya Gunung Merapi. Untuk banjir, kebetulan Cilacap wilayah aja. banjir. Ya rob, ya banjir karena hujan deras, kemudian longsor, tanah bergerak, gempa bumi dan tsunami. Cilacap itu rentan tsunami, Pak Hamidan. Jadi memang kami meminta mohon kepada masyarakat untuk selalu waspada. Jadi kapan saja terjadi bencana, baik itu gerakan tanah, banjir, longsor dan lain-lain, kita harus bisa mengevakuasi secara mandiri. BPBD ada program kegiatan untuk sosialisasi, mitigasi bencana, yaitu mitigasi non struktural, yaitu sosialisasi, kemudian pembentukan desa tangguh bencana, yang mana tujuannya agar masyarakat bisa mengerti, memahami kesiapsiagaan jadi bencana. Secara mandiri kita harus bisa menyelamatkan diri dan keluarga, itu yang terutama. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Erna. Demikian pemirsa sekalian perbincangan kita dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap. Semoga manfaat, semoga bisa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk zakat lebih manfaat, zakat lebih berkah. Dan kita tutup dengan saya sampaikan sebuah pantun Ibu Hajah pergi mengaji, pulang bawa bingkisan. Seakhiri perbincangan ini, terima kasih, semoga semuanya bisa berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.